Halo semua, saya Juliaten Agustin, berasal dari Prodi Farmasi Universitas Katolik Indonesia Sriwijaya. Pada kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana mekanisme nitrasi benzen untuk menghasilkan senyawa nitrobenzen dengan asam sulfat terhadap asam nitrat. Berikut adalah outline yang ingin kita pelajari, yaitu pertama ada tujuan pembelajaran, pengertian nitrobenzen, penggunaan nitrobenzen, penjelasan nitrasi nitrobenzen, kesimpulan, dan pertanyaan. Berikut adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah memahami dari mekanisme reaksi nitrasi pada nitrobenzen. Yang kedua, memahami pengertian dan kegunaan dari nitrobenzen. Selanjutnya, apa itu nitrobenzen? Nah, nitrobenzen ini merupakan suatu senyawa aromatik yang berbentuk cairan berwarna kuning pucat hingga kuning kecoklatan. Nitrobenzen ini merupakan suatu senyawa hasil nitrasi senyawa aromatik yaitu benzen dengan asam penitrasi baik, asam campuran yaitu ada asam nitrat dan asam sulfat maupun asam nitrat saja. Selanjutnya, kegunaan nitrobenzen. Kegunaan nitrobenzen ini banyak digunakan pada bidang farmasi maupun pada bidang industri. Sebagai contoh yaitu melarutkan bahan-bahan obat yang sukar larut dengan pelarut organik lainnya. Yang kedua, sebagai bahan baku untuk memproduksi zat-zat yang berguna seperti anilin, benzenin, dan kloronitrobenzen. Dan pada nitrobenzen ini seringkali digunakan sebagai aroma wangi pada sabun dan pelarut lainnya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana mekanisme reaksinya. Pada step pertama, ion nitronium elektrofil dihasilkan oleh reaksi dari asam nitrat dan asam sulfat, di mana asam nitrat bertindak sebagai basa terhadap asam sulfat yang lebih kuat sehingga ia akan menerima proton, di mana pada asam sulfat akan menyumbangkan atom H-nya dengan cara atom O dari asam nitrat ini akan menyerang atom ke lebih positif dan menyerang atom H, dan ikatan antara atom O dan atom H-nya pada asam sulfat akan balik ke atom O. Sehingga ia akan menghasilkan asam nitrat yang akan ketambah atom H dan menjadi positif. Dan pada atom O yang sudah balik akan menjadi HSO4-. Pada step kedua, asam nitrat yang sudah terprotonasi, ia akan melepaskan diri dengan cara atom O yang berkelebihan elektron akan menyeimbangkan muatan yang lebih positif dan berpindah sehingga atom N dan atom O akan melepaskan diri dan elektron akan diberikan semua kepada atom O dan sehingga membentuk H2O dan ion nitronium. Pada step ketiga yaitu adalah reaksi antara benzen dengan ion nitronium. Selanjutnya, pada step ini adanya kekurangan elektron pada NO2 akan masuk dan berikatan sehingga ikatan rangkap yang di sebelahnya akan menyeimbangkan muatan dengan cara menyerang. Jadi yang pada positif sudah ketambah elektron, ia akan netral. Dan selanjutnya akan terjadi resonansi. Pada reaksi ini adanya ikatan rangkap, maka muatan positif tidak ada sehingga ia dipindahkan pada di bawah. Dan terjadi resonansi lagi. Ada H dan NO2 ini ikatan rangkap sebelahnya akan pindah untuk menyeimbangkan muatan positif di sebelahnya. Ini disebut sebagai ion arenium. Mengapa disebut sebagai ion? Karena ia masih memiliki muatan positif pada benzen. Selanjutnya, bentuk-bentuk resonansi akan diambil pada step 4 untuk bereaksi dengan air. Dilihat dari step 2,
Ia menghasilkan air, dan air ini akan berperan pada step 4. Dan step ini pada atom O akan menyerang atom H. Pada atom H akan sudah diambil dengan H2O sehingga ia akan menutup dan memberikan elektronnya kepada ikatan rangkap. Dan menjadi positifnya hilang sehingga ia akan menyimbangi dan akhirnya terjadilah nitrobenzen dan ikatan rangkap ada NO2 dikarenakan H2O-nya sudah diambil menjadi H3O+, sehingga muatannya positif. Selanjutnya adalah kesimpulan dari mekanisme reaksi ini, yaitu peran asam sulfat dalam reaksi ini yaitu menghasilkan ion nitronium dengan memprotonasi asam nitrat. Selanjutnya, ikatan rangkap dari benzen akan bereaksi dengan ion nitronium. Pada step 3 terjadi kekurangan elektron, maka pada ikatan rangkap yang di sebelahnya akan menyimbangi muatan dengan cara menyerang dan terjadi resonansi sehingga ikatan rangkap untuk menyimbangkan muatan positif. Kesimpulan selanjutnya yaitu ion nitronium dapat elektrofil dihasilkan oleh reaksi dari asam nitrat dan asam sulfat. Dan yang terakhir, ion nitronium dapat diserang oleh benzen sehingga dapat membentuk nitrobenzen. Berikut merupakan pertanyaannya. Mengapa HNO3 bertindak sebagai basa dalam reaksi ini, sedangkan HNO3 merupakan asam? Untuk menjawab hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan mekanisme reaksi. Berikut merupakan referensi yang digunakan dalam penjelasan materi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.